sehingga ada juga sih bertani, misalnya kemarin jalan yang mohon maaf ya ini kita tiba-tiba jadi petani nanam padi di jalan yang rusak. lanjut. kalau perutnya Aduh, perut lagi. kalau ada urusan perutnya bermasalah pasti kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau perutnya ini urusan perut sudah tenang, kita mau berpikir juga. Ya benar. Logika tanpa logistik itu biasanya ada ya. Itu juga. Memang, kenapa sih kita harus menanam di pekarangan? Karena salah satunya adalah kita akan merasakan keamanan pangan. Akan mendapatkan keamanan pangan. Karena kita tahu sekarang teknologi semakin maju, pemakaian pestisida juga mengiringi semakin banyak juga, sehingga dampaknya pun sebenarnya sangat besar kepada manusia. Itu ada banyak tanaman nangka. Itu punya siapa sih? Itu yang pasti punya kota sih, pemerintah. Itu nangkanya kemanain? Nah kalau itu sebenarnya rapat dan kenapa di tengah jalan gitu? Nah itu yang jadi masalah, mungkin buahnya, mungkin tidak ada pertimbangan. Ternyata nangka itu berbuah dan bisa membahayakan juga kan, ketika buahnya jatuh di tengah jalan. Kemudian ada lagi kendaraan ngebut. Sehingga memang pemerintah juga menggaungkan bagaimana munculnya petani milenial. Bukan petani berjaya. Kalau langsung. Kembali lagi bersama podcast Berani Berbuat di media kebanggaan kita, Wawai Media. Teman-teman, ini seri ketiga. Seri ketiga ini spesial lagi kita hadirkan karena kita hadirkan seseorang yang sangat konsen, sangat inspiratif. Kemudian beliau sih? Ya nantilah kita kenalin ya namanya. Berkutat kemudian atau banyak berkecimpung di urban farming atau pertanian di wilayah urban atau perkotaan. Nanti kita dengarkan kenapa muncul ide seperti itu, terus ya kira-kira apa sih bakal yang didapatkan atau dampaknya bagi perkotaan. Nah, di samping saya ini ada namanya Mas Soleh, koordinator atau ketua komunitas Ayo Menanam Indonesia. Ingat ya, singkatannya kami, tapi bukan komunitas Ayo Memanen. Jadi harus menanam dulu. Kenapa disebut menanam? Apakah hanya menanam tanaman atau menanam kebaikan atau menanam jasa sehingga suatu saat bisa kita tarik ketika membutuhkan, atau seperti apa? Baik, silakan Mas Soleh, kemudian cerita dulu, ngenalin dulu, dan seterusnya. Oke, baik. Monggo. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Sabik ya. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Soleh selaku ketua kami. Kami ini ada yang double M, kalau kami di sini M-nya satu aja. M-nya satu aja. Komunitas Ayo Menanam Indonesia. Jadi kita juga gampang sih nyebutnya kami. Jadi kami itu akronim juga. Kami yang emang komunitas. Kalau memperkenalkan kami ya kami selaku organisasi. Jadi itu salah satu. Jadi sebetulnya makanya kadang bingung kalau kami ini kan bahasa eksklusif ya. Iya. Jadi mestinya kan kita gitu. Kalau kita tapi bingung akronimnya gimana. Lanjut Mas. Oke, baik. Ya, jadi kami itu awalnya sebenarnya komunitas itu di awal bukan Indonesia belum ada. Jadi tahun 2016 itu saya dengan Sam. Nah, di kami itu ada panggilan. Jadi panggilan spesial. Jadi anggota kami itu ada Sam. Sam itu sahabat Ayo Menanam. Sahabat Ayo Menanam. Nah, kalau Mas Sabik mau dipanggil Sam harus gabung dulu di tapi kami. Saya sudah. Sudah. Mas. Oh iya, Mas dan Sam. Mas Sabik bukan Sam Sabik. Dibalik ya. Jadi 2017 kami saya dengan Sam Gunadi itu sama-sama di, kalau saya memang backgroundnya memang pendidikan dan aktivitasnya di pertanian. Ya, sebagai penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian di Kabupaten Pesawaran. Kalau Sam Gunadi memang beliau itu pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Hortikultura di Provinsi Lampung. Dan kami dua ASN. Dan kami bertemu sehingga
kami berkeinginan ya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, yang kami mungkin kesehariannya ngurusin yang memang orang petani gitu kan. Oh, iya. Memang yang berkecimpung di dunia pertanian. Kuliahnya di pertanian, ngurusinnya petani. Nah, kemudian coba dibawa ke kota, jadilah komunitas Ayo Menanam. Jadi kalau ngurusin yang memang profesinya petani kan udah biasa kita kerjakan. Sehingga kita berpikir kita coba cari sesuatu yang memang berbeda nih. Orang-orang yang sebenarnya dia bukan petani gitu kan, bukan petani tetapi mereka pengen bertani juga. Pengen ikut nanam lah, nanam ikut gitu. bertanam sehingga Itu disebut apa? Petani juga. petani juga. Petani Sehingga perkotaan. munculnya petani perkotaan itu. Oke. Jadi saya yang backgroundnya pertanian sehingga muncullah keinginan ini pertanian sebenarnya hak segala manusia, hak Segala bangsa. hak segala bangsa, hak asasi manusia lah. Ya. Bertani itu semua orang, semua manusia boleh bertani. Bukan hanya sebagai petani yang memang profesi petani, tetapi kita teman-teman yang memang ada hobi, walaupun dia backgroundnya akuntansi, backgroundnya dia hukum, tetapi kalau dia ada minat di pertanian, ya ini mereka memiliki hak. Sehingga Ada juga sih bertani, misalnya kemarin jalan yang mohon maaf ya, ini yang kita tiba-tiba jadi petani nanam padi di jalan yang rusak. lanjut. Jadi itu kami ingin lebih bermanfaat lah. Jadi bukan hanya untuk memang profesi sebagai petani, tapi kita yang bermanfaat. Orang yang pengen bertani walaupun hanya di lahan sempit, di pekarangan, sehingga munculnya kita pengen lebih ke spesifik ke urban farming. Kata kuncinya tadi pengen bermanfaat, sama seperti slogan podcast Berani berbuat meski kecil pasti berdampak dan bermanfaat. Lanjut Mas, kira-kira kita begitu. sama ya. Oke. Jadi itulah munculnya awal muasal dari kami. Jadi memang kami berdua sehingga setelah itu kita mengajak nih kawan-kawan yang memang ada minat di pertanian ataupun dia memang basicnya ada di, memang rata-rata kebanyakan sih kami ASN ya. ASN di lingkup pertanian, baik itu di provinsi, di pusat atau di daerah. Dan mereka ya pengen lebih mencintai tanaman. Sehingga awal muasal kami sebenarnya awalnya bukan yayasan yang sebagai organisasi formal ya. Kami hanya awalnya ya kopdar, ngumpul-ngumpul orang yang senang menanam. Dan rata-rata orangnya tinggal di kota. Dan memang awal muasalnya kita diawali dengan hidroponik sebenarnya. Hidroponik, oke. Dan Samgun memang fokus kemarin di rumahnya awal-awal itu memang sampai sekarang pun masih fokus di hidroponik. Sehingga muncullah tadi kita ingin, ayo kita coba di kota ini kan pertanian sedikit. Tetapi bisa loh kita bertani dengan lahan sempit, dengan keterbatasan yang ada. Sehingga kita fokus juga di urban farming tadi. Oke. Nanti hidroponik tadi diawali dari hidroponik. Hidroponik tahu ya? Hidro itu air, ponik itu tanaman. Budidaya. Jadi budidaya tanaman di media air. Nah, itu mungkin teman-teman ada yang ya syukur-syukur sudah tahu, tapi kalau ada yang belum tahu kira-kira begitu hidroponik. Lanjut. Ya, sehingga memang tahun 2019 resmi sebelum terbentuk ya 2019 itu kami digandeng oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung untuk mengadakan pelatihan hidroponik. Dengan peserta itu kemarin dari beberapa basic ya, dari ada yang dari pendidikan sebagainya. Selain di situ, selain kita mengadakan pelatihan, kami juga diberikan kesempatan untuk kepercayaan untuk ikut proyek dulu sempat 2019 itu kita diminta untuk membuat instalasi hidroponik. Jadi mitranya? Jadi pihak ketiganya mitra. Jadi pihak ketiga. Okay. Jadi memang pemerintah Kementerian Pertanian itu ada namanya kegiatan OPAL. Jadi dia memanfaatkan lahan di kantor untuk ditanam melalui media hidroponik. Dan kami diberikan kesempatan di kantor-kantor pemerintahan yang ketahanan pangan. Sehingga kami ada beberapa titik yang memang kami kerjakan, kita dipercaya untuk membuat instalasi hidroponik. Nah setelah itu masa pandemi itu berapa? Mulai 2020 ya. Nah, setelah proyek itu selesai, pandemi hadir kan bersamai kita, sehingga di tengah keterbatasan semangat kami untuk berbagi tentang menanam gitu dengan urban farming tadi, sehingga kami di 2019
munculnya ngetren Zoom lah ya, apa namanya? Kita webinar. Webinar. Dan 2019 kami mengadakan webinar menanam series. Menanam series. Jadi kita sampai 2020 itu ada tiga series untuk kita sharing webinar tentang menanam. Dan alhamdulillah memang antusias masyarakat untuk ikut webinar itu cukup banyak gitu kan. Bahkan bukan hanya di Sekup Lampung, tetapi ternyata ada yang dari Sulawesi ikut gabung. Terus pasca webinar itu ngapain? Webinar baru kita kan waktu registrasi kita buat WAG kan. WhatsApp group. Sehingga di situ muncullah ide, oh ternyata isu menanam itu ternyata menarik juga gitu kan, bukannya yang kita di Lampung apalagi ya, di masa pandemi kemarin kan di rumah, akhirnya menanam itu menjadi suatu hal yang penting lah kira-kira penting begitu. Dan menghibur gitu kan di tengah tekanan nggak boleh kemana-mana, akhirnya menanam itu menjadi suatu hal yang menghibur bagi masyarakat. Justru saat pandemi menanam itu menjadi sesuatu yang dilakukan secara masif. Ya, secara massal. Iya betul. Jadi minat menanam itu muncul cukup drastis di saat masa pandemi. Sekarang jadi turun. Sekarang masih tetap. Jangan pandemi. Karena memang menanam itu ya. hal yang kita butuhkan. Jadi karena memang minat bukan hanya Lampung, ternyata ada pesertanya dari wilayah di luar Lampung, ada Sumatera Selatan, sehingga muncullah ide jadi kita tambahkan Indonesia di belakangnya. Itulah cerita muncul kemudian Indonesia. Tapi ya pusatnya di Bandar Lampung. Masih di Bandar Lampung. Itu doa di cita-cita kami. Mudah-mudahan nanti Ayo Menanam bisa ada di. Ada kami chapter Sumsel misalnya, ada kami chapter Waikanan gitu ya. Waikanan ataupun di daerah lain Kami chapter Aceh gitu ya. Boleh. Amin. Kita aminkan, kita doakan. Dan di tahun 2020 dengan cita-cita itu sehingga kami ingin lebih ke formal lah ya. Lebih formal. Lebih formal lagi, sehingga kami mengurus badan hukum. Di tahun 2020 kami resmi menjadi yayasan. Jadinya Yayasan Ayo Menanam Indonesia. Sip. Oke, sampai di sini kita cari topik yang baru. Jadi apa? Filosofi itu apa ya? Ya landasan kenapa kemudian lahir kami komunitas Ayo Menanam juga dilatar belakangi karena pandemi, kemudian banyaknya anggota webinar. Nah, terus bagaimana menghubungkan komunitas Ayo Menanam dengan isu hari ini, keterbatasan lahan terutama di perkotaan ya, dengan urban farming. Kira-kira gimana menurut Mas Soleh? Jadi isu pangan itu isu yang sangat sensitif ya. Karena memang kebutuhan dasar bagi manusia. Ya, kadang-kadang orang begadang juga butuh makan. Butuh makan. Makan itu tetap jadi kebutuhan dasar kita, sehingga isu menanam ini menjadi ketahanan pangan lah ya. Jadi isu yang prioritas khususnya bagi pemerintah dan ya kita semua lah. Kalau perutnya perut lagi. Kalau ada urusan perutnya bermasalah pasti kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga kalau perutnya ini urusan perut sudah tenang, kita mau berpikir juga. Benar. Logika tanpa logistik itu biasanya ada ya. Itu juga. Maka logistik harus disiapkan, termasuk pangan lah di antara. Walaupun sebenarnya menanam di urban farming juga ya kita bukan berpikir nanam padi dan sebagainya gitu kan. Karena pangan itu juga luas. Pangan itu bukan hanya padi, bukan hanya beras, bukan hanya jagung, tetapi pangan itu kan sayuran, lauk ikan, itu juga menjadi pangan juga yang memang kita butuhkan. Benar. Selain itu memang kalau menanam itu kan suatu hal yang kita ketika menanam kita dapat dua poin lah, dua manfaat. Yang pertama, kalau kita tanam sayuran nih, kita bisa ketika kita tanam, kita rawat, bahkan 3 manfaat. Apa manfaatnya? Kalau kita nanam, kita amati dari kecil sampai besar, kita itu jadi lebih bahagia. Makanya di masa pandemi itu orang menanam karena dia mengamati, merawat. Oh, tanaman ini subur, kita kasih ini. Enggak juga, saya pas pandemi nyoba nanam apa ya? Ubi, kan depan ada lahan karangan tetangga. Saya tanamin ubi, kirain hampir 6 bulan, kirain bisa panen. Habis karena tikus. Nah, kasus lagi itu, kasus lain. Itu jadi sedih, gak bahagia. Jadi ketika pandemi ataupun tadi, jadi ada manfaat yang pertama, kita terhibur lah ya. Ya. Karena di penelitian juga ketika kita banyak melihat hijau-hijau itu ternyata
bisa membuat hati kita lebih rileks. Jauh ya, apalagi kalau ngantuk naik kendaraan lihat hijau. Nah, jadi hijaunya duit 20.000. Jadi bahagia yang pertama, bahagia. Yang kedua memang ada manfaat secara lingkungan ya. Ya. Kita nanam kan walaupun sekecil menanam toge aja ataupun nanam menghasilkan sekecil oksigen. apapun itu menghasilkan oksigen. Apalagi togenya 20 hektar. Nah. Ataupun tadi jadi walaupun kita nanam sayuran, nanam bunga ataupun nanam buah, manfaat yang kedua adalah kita bisa menyumbang oksigen untuk dunia. Sekecil apapun. Ketika kita menyumbangkan otomatis kita sudah memberikan kontribusi yang positif. Sudah berbuat untuk lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya sesuai dengan tujuan kita maunya nanam sayur nih. Kita bisa memanen. Bisa kita konsumsi untuk kebutuhan keluar. Berarti nanti kita buat lagi nih teman-teman, ada komunitas ayo memanen. Jadi boleh juga. Jangan sampai kita hanya menanam atau tidak memanen. Tapi kalau menanam pasti memanen. Iya juga ya. Tapi nggak juga kalau banyak hama jadi nggak memanen. Tetangga yang nggak keserang hama kita panen juga. Jadi paling nggak 3 itu manfaat yang ketika kita menanam lah. Gitu. Jadi filosofi menanam juga, ya menanam kita bukan ada 2 makna lah ya, menanam itu bukan hanya kita menanam tanaman, tetapi kita bisa menanam kebaikan, menanam suatu hal yang positif. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan imbas yang positif. Akan memanen juga. Memanen kebaikan juga. Memanen kebaikan. Ada satu tantangan ya, misal tadi kita bicara lagi soal urban farming, soal lahan. Jadi kan memang keterbatasan lahan di perkotaan juga menjadi landasan kenapa muncul ya model atau konsep urban farming atau pertanian di perkotaan. Nah, sampai sekarang sudah berapa misalnya di kelompok komunitas Ayo Menanam lahan yang diberdayakan di dalam urban farming ini, Mas? Oke, jadi kami itu sekarang sudah memiliki base camp lah ya, tempat kita ngumpul, tempat kita diskusi. Kita sebut namanya kebun kami. Kebun kami. Di situ cita-cita kami sebenarnya kebun kami itu sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi di situ selain tempat untuk edukasi, untuk belajar, karena memang di situ kita siapkan juga nih miniatur urban farming juga. Ada instalasi hidroponik, ada contoh budidamber, ada juga tanggul lampot dan sebagainya, pemanfaatan sampah, pengolahan sampah secara rumah tangga. Jadi sebagai media untuk belajar. Dan pemberdayaan di situ memang di kebun kami sekarang kan lagi musim nih. Kalau ngumpul-ngumpul nggak ngopi kayaknya kurang lengkap ya, sehingga di kebun kami juga kita munculkan nih ada namanya kopi kebun. Oh, bukan tanaman kopi. Kopi kebun. Oh, kopi kebun. Jadi masih tetap kita ada binaan juga di Lampung Barat yang produksi kopi, sehingga salah satu pemasarannya melalui di kopi kebun. Jadi tempatnya di kebun kami. Jadi sambil kita diskusi, sambil kita ngobrol, ada kopi. Sambil belajar ada kopi. Jadi ada kopi kebun. Jadi karena pusat edukasi dan pemberdayaan, harapannya edukasi tadi kita bisa manfaatkan sebagai tempat edukasi. Bahkan kita sering ada kunjungan dari siswa-siswi dari sekolah mulai dari TK sampai SMA. Kita layani untuk mereka belajar dasar menanam, mengenal tentang menanam. Dan bukan hanya mahasiswa ataupun siswa juga, tetapi masyarakat umum juga sudah banyak yang ke sana. Sehingga ketika rekan-rekan ingin melihat nih miniatur dari urban farming seperti apa, mungkin sebagai bisa diduplikasi di rumah masing-masing, ayo kita bisa berkunjung di kebun kami. Itu kan berarti tempat base camp ya? Base camp. Ada nggak di rumah anggota yang kemudian juga tentu tadi selain tadi sempat disinggung namanya selain Sam Soleh itu Sam Gunadi. Ada nggak di luar sekitar kebun kopi, tapi kebun kopi lagi kebun kami yang kemudian juga ikut bertanam? Kalau di anggota kami itu ada yang dia tinggal di perumahan nih. Dia rumahnya 3 lantai. 3 lantai. Dan di lantai 3 di balkon itu dia nanam hidroponik. Di rooftopnya. Sampai sekarang masih eksis, masih memanfaatkan untuk nanam hidroponik. Karena tadi selain untuk hiburan,
ya lucu juga ya, di balkon di atas lantai 3 ada tanaman gitu kan. Sehingga ini yang memang menjadi isu yang kita angkat, kalau ingin menanam nggak ada halangan lagi gitu. Bahkan di atas atap rumah pun kita bisa nanam gitu kan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menanam. Ada juga di sekitar kebun kami, dan alhamdulillah memang kami ternyata gerakan kami mulai diintip dan alhamdulillah kemarin kami dapat dipercaya bersama Kelurahan Surabaya Lampung ya, bukan Surabaya Jawa. Jadi di Lampung itu ada Surabaya, bukannya Jawa Timur ya. Bahkan sekretariat kami pun di Danau Toba. Wih, Danau Toba jauh bukan banget. hanya di Sumatera Utara tetapi di Lampung juga ada di Lampung. Udah benar. Berarti kebun kami kami ini udah benar lah. Indonesia ya. Indonesia. Surabaya Karena dan ada Surabaya ada di Danau Toba. Jadi kami dipercaya mendampingi masyarakat di Surabaya. Ada CSR dari Bank BUMN. CSR, oke. CSR. Mereka membuat kawasan hijau. Kawasan hijau, oke. Di situ juga implementasi dari urban farming. Pembuatan instalasi hidroponik di sekitar Jalan Danau Toba dan sekitarnya. Jadi memang sudah mulai dilirik juga gitu kan. Dari CSR BUMN. Nah, tadi kan dikatakan kalau kita menanam, mudah-mudahan atau insya Allah panen. Nah, kalau sudah panen biasanya dikemanain? Apakah ada untuk anggota dikonsumsi masing-masing anggota sendiri atau justru juga ada market gitu yang kemudian ada transaksi bisnis? Kami ada beberapa divisi lah ya. Divisi. Memang kami sudah mengformalkan diri sehingga bukan hanya komunitas yang hanya kumpul-kumpul, tetapi kita juga ada namanya divisi ekonomi produksi. Di situ kita ada namanya program tanam panen. Tanam panen. Jadi kita membina ibu KWT ya, kelompok wanita tani yang memang mereka intens ya memanfaatkan pekarangan untuk menanam. Mereka punya kebun bersama. Itu hasil panennya kita carikan pasar gitu kan untuk membeli barang mereka. Jadi kita tampung, kita jual ke mitra yang memang dia membeli produk. Karena memang kita di urban farming di kota ini kan sebenarnya sayurannya lebih eksklusif ya. Jadi karena di pekarangan dengan perawatan intensif sangat minim pemakaian pestisida. Nah, ini penting juga memang dari kami mengkampanyekan bagaimana kenapa sih kita harus menanam di pekarangan. Karena salah satunya adalah kita akan merasakan keamanan pangan. Akan mendapatkan keamanan pangan. Karena kita tahu sekarang teknologi semakin maju, pemakaian pestisida juga mengiringi semakin banyak juga, sehingga dampaknya pun sebenarnya sangat besar kepada manusia. Dan komunitas Ayo Menanam mencoba memulai urban farming atau menanam di perkotaan dalam berbagai jenis tanaman tanpa minim pestisida. Minim pestisida. Bahkan sekarang kita juga bisa membuat pestisida secara nabati ya. Sehingga memang sangat aman untuk kita konsumsi. Ini yang memang motivasi yang kita coba gaungkan kepada masyarakat. Oke lah, kita beli sawi kan cuma harganya berapa sih? 2.000-3.000, tetapi kita tidak tahu asal usulnya seperti apa. Tapi kalau kita nanam sendiri, nanam cabai, nanam sawi, dengan kita rawat sendiri di pekarangan rumah, kita yakin mau makan mentah pun kita berani, gitu kan. Karena memang kita tahu, oh ini tanpa pestisida, ya memang aman kita konsumsi. Oke, jadi sudah ya berarti kan? Sudah ada entah supply entah apa market yang kemudian siap. Market yang siap untuk mengambil dari barang hasil panen anggota komunitas. Sumber daya manusia ya di kami. Saya kira juga banyak kan, ada penyuluh, ada siapa lagi gitu kan. Kemudian mungkin juga masyarakat perlu tahu bahwa komunitas Ayo Menanam ini bukan komunitas atau organisasi ngecek-ngecek gitu. Selain tadi penyuluh, kemudian ada yang atau ada lagi gitu, misalnya tukang kebun atau mungkin tukang azan masjid atau tukang gali kubur gitu. Jadi di kami beragam ya. Tapi memang didominasi oleh ASN. ASN memang di lingkup pertanian.
Ada akademisi. Di Dewan Pembina kami itu akademisi. Ada Bapak Insinyur Henofrian. Beliau adalah dosen di Unila di pertanian. Ada pembina kami ada Pak Sam Gunadi tadi ya. Memang beliau praktisi pertanian kota. Sekaligus beliau juga ASN di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Ada penyuluh juga. Ada pelaku pertanian juga yang memang dia sehari-hari menggeluti di dunia pertanian. Tetapi memang ada juga tadi yang subdivisi ekonomi produksi memang dia fokus di dunia bisnis gitu ya. Sehingga harapannya kami ini menjadi social enterprise ya. Yang kita kegiatannya sosial tetapi harapannya di sambil berjalan sosialnya kita bisa ada peluang ekonomi yang bisa kita ambil. Saya ini senang ini ya ngulik-ngulik soal problem dalam urban farming itu diantaranya regulasi ya, aturan, entah kemudian yang menaungi sehingga kemudian secara kelembagaan para pelaku urban farming juga terayomi bahkan terlindungi. Sejauh mana Mas Soleh, mungkin ada nggak pihak-pihak yang kemudian mengajak kolaborasi misalnya di pemerintah, ayo sih bikin semacam perda kayak atau aturan apa yang kemudian ikut menaungi para pelaku urban farming? Kalau urban farming sebenarnya kalau selama ini memang masih perorangan ya. Orang memang dia hobi di menanam tetapi lahannya terbatas sehingga mereka ya memanfaatkan pekarannya untuk tanam menanam, contohnya hidroponik dan sebagainya. Sampai sini memang belum ada ya regulasi ataupun kita kumpul untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan di perkotaan ya. Karena memang kita tahu di perkotaan walaupun sudah kota tetapi ada sih sebenarnya lahan-lahan yang memang produktif. Sebenarnya produktif tetapi nganggur. Contohnya di pertigaan jalan, di simpang jalan yang memang sebenarnya ketika kita manfaatkan untuk menanam itu bisa lebih produktif lagi. Kan selama ini mungkin karena orangnya investasi ya belum dibangun sehingga nganggur ngangkrak justru menjadi sumber untuk buang sampah suatu hal yang tidak bermanfaat. Sebenarnya itu perlu juga kita untuk pernah sempat terpikir bagaimana kita bisa menggandeng instansi ataupun pihak terkait lah yang mungkin yang menaungi terkait perda dan sebagainya, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang tidak terberdayakan itu ya kita gunakan untuk menanam. Nah, misalnya gini kan, kadang-kadang kita lewat, mohon maaf ya, karena di perkotaan ada flyover di bawahnya jadi tahan yang nggak kepakai kan? Itu saya kira juga bisa ya. Bisa. Ataupun ya tadi lahan orang yang memang diinvestasi. Bertahun-tahun ngangkrak, nggak ada tanaman. Sebenarnya kalau kita bisa mitra dengan masyarakat situ sekitar, kita berdayakan ibu-ibu dalam organisasi KWT, memanfaatkan lahan itu bisa lebih produktif lagi sehingga ada kebermanfaatan yang kita bisa peroleh gitu. Tetapi memang selama ini belum ada ya. Mungkin dari pemerintah kota juga belum terpikir untuk memanajemen ya, untuk mengatur, membuat regulasi terkait pemanfaatan lahan di lahan-lahan yang nganggur lah ya di kota. Itu pun banyak sebenarnya. Ya kan? Lahan yang memang dia belum terbangun oleh bangunan tetapi dia nganggur. Ini yang sensitif nih, ada sensitif. Di beberapa ruas median jalan itu ada banyak tanaman nangka. Itu punya siapa sih? Itu yang pasti punya kota sih, pemerintah. Itu nangkanya kemanain? Nah kalau itu sebenarnya mungkin dari dinas pertamanan ya, itu kan wewenang dinas pertamanan ya terkait pemilihan vegetasi untuk media. Mungkin melihat tajuknya ya. Sebenarnya kalau nangka itu kan tajuknya memang rapat ya, rapat dan memang di tengah jalan gitu. Nah itu yang jadi masalah mungkin buahnya, mungkin tidak ada pertimbangan ternyata nangka itu berbuah dan bisa membahayakan juga kan ketika buahnya jatuh di tengah jalan. Kemudian ada lagi kendaraan ngebut terjadi kecelakaan. Nah itu mungkin kurang pasnya pemilihan vegetasi tanaman. Gitu, bukan. Misalnya contoh ini kan juga ada pengaruhnya kan di dalam tanaman di perkotaan kan, karena di tengah jalan mungkin dia banyak mengeluarkan oksigen, menghasilkan oksigen sehingga kemudian ya bermanfaat juga di lingkungan di tengah kota gitu. Itu nggak sih kira-kira? Kalau manfaat pasti, tetapi pemilihan vegetasi yang kurang pas.
vegetasi pemilihan tanamannya ya. Ya kita bisa harusnya kalau di median jalan itu kan cari yang memang tidak ada buahnya lah ya. Jadi banyak vegetasi yang memang tidak menghasilkan buah. Ya kayak sebenarnya sudah ada itu kan, ada tanaman yang memang ya hanya kita mengharapkan daunnya kan, mengharapkan oksigen untuk peneduh juga. Oke. Makanya saya kadang-kadang kadang-kadang mikir ya, bukan ini ya. Saya kira ya pihak berwenang sudah menimbang-nimbang kenapa harus pohon ini gitu. Mungkin karena pengen hasilnya juga, tapi pengen panen nangka mungkin ya. Tetapi kalau saya berpikir kurang pas untuk lokasi ya, di tengah jalan dengan beberapa resiko dan sebagainya. Tahu kan ada beberapa nangka gitu. Ya. Saya bilang ya menurut saya ini sambil ini ngobrol ya agak sensitif, tapi ya mungkin juga penting mengedukasi masyarakat gitu. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan sebelum kita mengakhiri. Ya mungkin kasih pesan-pesan kepada masyarakat, anak muda supaya bertanam seperti apa, monggo. Ya, terima kasih. Jadi memang isu terkini di Kementerian Pertanian juga kita sangat miris dengan regenerasi petani. Regenerasi petani. Sehingga memang pemerintah juga menggaungkan bagaimana munculnya petani milenial. Bukan petani berjaya. Kalau ke Lampung ya. Kalau milenial, petani milenial memang isu nasional yang tidak jauh juga dengan teknologi ya. Salah satunya memang hidroponik dan sebagainya. Sehingga pemerintah sangat concern dengan petani milenial. Sehingga saya di sini mengajak kepada teman-teman gitu kan, generasi muda, generasi apa? X ya? Apa Z? Ya, generasi Z ya. Gitu. Jadi memang menanam itu bukan suatu hal yang bukan menjadi petani lah. Menjadi petani itu menanam itu bukan suatu hal yang suatu keterbelakangan, tetapi dengan menanam menjadi petani itu sebenarnya kita sudah menjadi pahlawan. Tetapi pahlawan pangan nasional gitu kan. Kalau nggak ada petani mungkin kita akan makan apa gitu kan, dengan kondisi pertanian di Indonesia ya. Beda dengan pertanian di negara lain ya, yang memang dengan hamparan yang luas dikelola oleh perusahaan. Tetapi di Indonesia kan lebih banyak dikelola oleh petani-petani yang umurnya sudah kita tahu bersama sudah menginjak usia yang lanjut. Sehingga memang kita butuh generasi muda dengan pembaharuan sistem pertanian gitu kan, yang selama ini mungkin hanya menggunakan manual, tetapi ada loh cara-cara bertani secara modern dengan mekanisasi gitu kan. Nyemprot nggak harus pakai tenggelek gitu, tapi pakai drone. Iya. Oh iya benar. Jadi sudah pakai teknologi. Kita melihat kondisi air sawah bukan harus terjun ke sawah, tapi kita punya alat satelit yang bisa melihat kebutuhan kondisi air di suatu wilayah. Jadi ke depan kita butuh petani-petani yang memang memiliki imajinatif lah ya, memiliki karakter yang milenial, walaupun sangat sedikit peminatnya, tapi milenial itu kan dari usia berapa? Usia kan ada Gen Z, ada Gen Y, ya pokoknya dia 30 tahun masuk lah ya. Ya 20 ya 17 sampai 40. Jadi walaupun umurnya 40 tapi pemikirannya masih milenial, sehingga petani bukan hanya secara konvensional, tetapi harapannya bisa lebih modern lagi dengan menggunakan teknologi yang ada. Dan khusus untuk perkotaan ya, jadi jangan berhenti untuk menanam, karena tadi menanam itu mudah, murah, dan menyenangkan, sehingga banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Sehingga tagline kami juga menanam, ayo menanam untuk kehidupan. Jadi dengan menanam kita berarti sudah menyumbang oksigen untuk dunia, menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan bisa menyelamatkan dunia ini dari kerusakan. Oke, terima kasih Mas Soleh dari komunitas Ayo Menanam. Menarik sekali falsafah, filosofi atau apapun namanya, bahwa menanam itu menanam kebaikan dan juga akan membantu kelestarian lingkungan. Kira-kira begitu. Kemudian beliau berpesan kepada anak muda, ayo bertani. Gitu. Jangan malu bertani, karena saya yakin anak-anak muda sekarang punya idealisme, kemudian gapah menggunakan teknologi. Sehingga kemudian
dengan pemanfaatan teknologi justru semakin baik hasilnya, dan tentu dengan itu menjadi pahlawan gitu kan. Anak muda harus jadi pahlawan, diantara menjadi petani gitu, karena beliau menyatakan ya mungkin sudah mulai banyak petani-petani muda, tapi juga yang dominan ya petani-petani berusia gitu, berumur gitu. Nah tentu teman-teman tadi diajak sama Mas Soleh untuk bertani. Juga ya kalau memang di perkotaan misalnya ada lahan yang belum terpakai secara optimal, gunakan untuk menanam apapun. Apa? Buah, bunga, sayuran dan sebagainya. Oke. Itu bisa bermanfaat dan tentu juga akan menghasilkan setidaknya oksigen. Nah kalau buah berarti bisa mendapatkan buah kan gitu. Terima kasih Mas Soleh sekali lagi. Hari ini hari yang sangat bahagia bisa ngobrol ya lebih dari 30 menit soal urban farming. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan insight, dan ini adalah seri ketiga. Kita akan lanjutkan di seri berikutnya, seri keempat, dengan orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang kemudian bisa membawa kebaikan, bisa berbuat dengan apapun yang bisa dilakukan, meski kecil pasti berdampak dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabik. See you next time.